Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan saya pribadi. Tuhan begitu baik dan teramat baik di dalam setiap kehidupan saya. Sebanding saya hidup dan sekarang usia 36 tahun. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan pribadi saya ya. Tentunya seperti God is always good, itu benar-benar terjadi. Tuhan itu selalu baik. Ini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan di mana saya ini di Singapura bekerja selama lebih dari 15 tahun ya. Di mana perjalanan dari pertama masuk ke Singapura tahun 2005 sampai sekarang tahun 2022 perjalanan yang sangat luar biasa. Nggak mudah gitu. Dalam kehidupan saya ini banyak sekali tantangannya. Sebelum saya berangkat ke Singapura juga kan memang backgroundnya itu memang karena keadaan ekonomi kan. Adik saya itu ada 3 laki-laki, sedang saya anak nomor 2 gitu. Kakak saya sudah punya keluarga sendiri gitu. Jadi kan yang tersisa di tahun itu, di tahun 2006 kan berarti kan saya masih sendiri gitu. Terus adiknya banyak, jadi pemikiran saya ya pengen memperbaiki ekonomi keluarga kayak gitu. Kalau ngomong masa kecil saya ya sebenarnya saya nggak pernah berpikir ya sampai saya bisa menjadi pembantu rumah tangga yang bahkan bukan 1 tahun 2 tahun tapi lebih dari 15 tahun. Itu benar-benar di luar nalar saya. Kalau ngomong yang kayak cerita dulu sebenarnya sangat bersyukur sekali. Sewaktu kecil memang dari lahir saya sih terlahir di kampung ya, di kampung. Tapi untuk anak umuran saya ya di tahun itu saya itu tergolong termasuk anak yang beruntung gitu kan. Bapak itu dalam pekerjaannya itu lancar banget gitu. Terus saya pikir modal jebrol coer, apa yang saya minta, apa yang saya inginkan itu semuanya itu bisa saya minta. Pak ini belikan ini, pengen ini kayak gitu. Jadi orang tua saya itu benar-benar mencukupi kebutuhan anak-anaknya ya. Tapi itu di masa kecil saya, saya lahir sampai umur saya 9 tahunan itu memang saya sangat beruntung sekali, merasa sangat beruntung sekali dibandingkan teman saya yang semasa itu belum bisa membeli mainan ini itu apa semuanya, sedangkan saya ya itu bersyukur punya apa yang saya pengen itu pokoknya bisa semuanya kayak gitu kan. Orang tua saya juga terutama ayah kan ayah yang bekerja, jadi kayak rumah semuanya itu fasilitas itu benar-benar yang ukuran orang kampung itu sangat bersyukur sekali di kala itu, di masa itu kan semuanya itu masih sangat jarang kalau dikatakan orang yang punya ini punya itu, tapi semasa itu keluarga kami itu sudah punya gitu ya. Tapi setelah saya beranjak dewasa umur 9 tahun 10 tahun nah itu seperti badai yang sangat luar biasa menghantamnya. Dari saya itu anak kecil yang manja ya, sangat manja, super manja, terutama saya itu manjanya sama ayah saya ya, bapak ya. Itu pokoknya saya lebih dekat sama bapak dibandingkan sama ibu. Jadi kalau bapak itu tahu keinginan saya apa, aku pengen gini, aku sifatnya gini, itu bapak lebih tahu daripada ibu saya. Jadi setelah itu ternyata itu saya beranjak dewasa, ternyata itu rumah tangganya itu kan bapak ibu hubungannya itu kacau gitu. Jadi setiap hari tengkar gitu. Jadi image yang tadinya aku itu anak yang sangat beruntung dari lahir sampai umurku 9 tahun 10 tahun itu aku memiliki semua apa yang aku inginkan kayak gitu. Jadi semuanya itu berbalik, jadi pokoknya jadi semuanya itu kok jadi kayak gini kayak gitu. Dengan
ngelihat orang tua yang selalu bertengkar kayak gitu. Setiap kali bapak pulang kerja kayak gitu itu selalu bertengkar, itu bahkan bertahun-tahun ya terjadi. Dan semasa itu memang masa-masa dimana saya itu kan mau beranjak dewasa kayak gitu kan, umur 10 tahun 11 tahun. Kalau perempuan kan secara pemikiran itu lebih dewasa dibandingkan dari laki-laki. Kalau adik saya sebenarnya sih 1 tahun bedanya, tapi karena dia laki-laki jadi kedewasaannya itu yaitu lebih dewasa saya banget kayak gitu. Jadinya ya saya itu kebetulan anaknya sensitif, jadi segala sesuatu itu saya pikir ini tuh kenapa kok orang tua gini gitu. Ya sebenarnya anak umuran segitu ya belum belum saatnya mikir, tapi saya itu mikir kok kayak gini kayak gitu. Terus dulunya itu memang kalau saya itu memang terlahir dari keluarga Kristen ya, tapi karena keadaan terus menjadikan saya itu menganut agama lain kayak gitu. Saya di sini nggak mau ngomongin apa menganut ini itu enggak ya, tapi bagi saya sih kalau agama itu sebenarnya baik ya, mau Hindu mau Buddha semuanya itu memang saya dari kecil itu senang sama yang namanya ajaran agama. Tapi untuk keputusan saya itu kalau saya memang memilih untuk menjadi Kristen ya, tidak ada paksaan, tidak ada apa, memang karena karena apa ya, kala itu kan memang masalah masalah saya itu di dalam diri saya sendiri itu terheran-heran kenapa kok dari aku anak yang tergolong anak yang kecukupan tiba-tiba berbalik menjadi anak yang kekurangan kayak gitu, bahkan pengen sekolah aja sampai sampai nggak tahu kayak gitu ya. Terusannya saya itu mencoba kayak mendekatkan sama sama apa ya, mencari sesuatu apa itu yang dinamakan benar-benar jawaban atas setiap pertanyaan dari kebingungan saya itu. Karena saya itu bingung gini, perasaan saya itu sudah jadi baik apa ini, sudah menganut agama ini itu, tapi saya belum mendapatkan kedamaian di dalam diri saya kayak gitu. Jadi saya itu benar-benar mencari sesuatu yang bisa mendamaikan di dalam diri saya meskipun banyak masalah kayak gitu. Jadinya kala itu ya umur saya 11 tahun itu ada misionaris dari Ambon zaman itu. Padahal saya masih memeluk satu agama, bukan Kristen ya. Terus saat itu dia datang memperkenalkan ini itu kayak gitu. Sedangkan saya memang jebrol coer memang Kristen, tapi setelah saya masuk SD saya itu tidak dididik untuk menjadi Kristen. Jadi saya itu ikut apa yang ibu saya apa suruh, kalau kamu jadi ini ya, oh sudah. Tapi setelah saya gede, saya kan ini di agama ini saya nggak dapatkan sesuatu yang saya pingin, kedamaian di dalam hati itu tidak di sana ya gitu ya. Bukannya saya ngomong agama lain nggak baik, enggak, tapi memang saya itu mencari sesuatu yang itu kayak apa ya, memang di hati saya itu benar-benar ini loh yang aku inginkan. Kan orang beda-beda ya, ada yang ibaratnya orang itu kayak memilih sesuatu itu mereka punya kriterianya sendiri-sendiri kayak gitu. Bukannya saya ngomong agama lain nggak baik, enggak, itu kalau bagi kriteria seseorang yang memang itu oh ini cocok untuk aku jadikan kepercayaan ya oke, bagi mereka. Tapi kalau bagi saya, memang saya pribadi, memang saya memilih untuk mengikut Tuhan Yesus ya, itu tanpa paksaan. Karena memang benar-benar ketika itu benar-benar saya itu benar-benar wah ini gimana kok kayak gini, pokoknya itu kecewa banget karena melihat orang tua saya itu ternyata itu hubungan mereka nggak baik-baik saja kayak gitu. Jadi dari saya mengenal itu kan, mengenal tentang kekristenan yang lebih dalam kayak gitu ya. Terusan saya dalami ya, itu yang saya benar-benar yang saya rasakan ya, benar-benar pertolongan Tuhan itu luar biasa. Walaupun dalam di tempat badai yang luar biasa, badainya itu benar-benar luar biasa. Bukannya setelah saya mengikut Tuhan semuanya baik, enggak. Setelah mengikut Tuhan dari hari berganti hari itu masalahnya malah luar biasa. Tapi yang saya sangat
rasakan ya, itu banyaknya masalah itu tidak menjadikan saya menjadi aku kecewa, kenapa aku mau ikut Tuhan Yesus masalahku tambah banyak, enggak. Tapi kedamaian itu benar-benar ada di dalam hati saya, tenang kayak gitu loh, meskipun banyak masalah apa. Jadi kayak setiap kali kayak ikut ibadah ke gereja apa itu yang saya dapat itu benar-benar kayak iya memang panggilan Tuhan kayak gitu, kayak untuk menjadi Kristen kayak gitu kan ya, untuk terlibat dalam pelayanan ini itu ya. Memang sebagai manusia itu ya banyak keterbatasan, banyak kekurangan kayak gitu ya. Kalau mencari orang yang sempurna pun saya kira ya nggak ada orang yang sempurna, tapi dengan saya mengikut Tuhan Yesus itu bisa melewati semuanya, bahkan masalah yang luar biasa. Jadi saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan kembalikan bapak saya, sadarkan bapak saya untuk kembali ke keluarga kami kayak gitu, karena adik saya banyak yang ini yang itu, pokoknya saya memohonkan doa. Tapi bahkan sampai detik ini pun tetap keputusannya itu tetap bapak saya itu tetap nggak sama kita kayak gitu. Jadi bapak saya memang memutuskan untuk hidup dengan wanita lain ya, bahkan sudah punya keluarga sendiri lah. Tapi ya dari itu ya saya yang nggak punya kayak dendam ini, tapi dari itu saya itu belajar dari anak yang manja menjadi anak yang mandiri, anak yang tahu perjuangan ya, berjuang sendiri ya. Kebetulan karena saya itu kan memang lebih dekat sama bapak ya, ayah kayak gitu. Jadi dalam segala sesuatu pun saya nggak banyak cerita sama ibu saya, sedangkan yang setiap hari itu sebenarnya itu interaksi itu ya ibu saya kayak gitu. Tapi itu memang secara batin tuh memang saya dan ibu saya itu ya gak dekat kayak gitu. Jadinya ya, jadi dalam segala sesuatu itu memang saya selesaikan sendiri. Bahkan dari saya masuk ke Singapura pertama sampai hari ini pun ya, sampai 15 tahun lebih pun, setiap masalah yang saya alami itu ya benar-benar saya lewati sendiri kayak gitu. Nggak ada kayak biasanya kan anak perempuan support dari seorang ibu ini itu. Kalau saya itu benar-benar sendiri, saya itu benar-benar pokoknya ya nangis sendiri, jatuh sendiri, bangun sendiri kayak gitu, benar-benar berjuang sendiri. Apalagi di Singapura kebetulan saya itu nggak punya sanak, nggak punya kakak, nggak punya siapa kayak saudara apa itu, kebetulan nggak punya, benar-benar sendiri ya, benar-benar sendiri. Jadinya ya selain kayak hanya berserah sama Tuhan kayak gitu, ini kehidupanku yang harus aku jalani. Mau aku jatuh, mau aku luka berdarah kakiku, mau apa, aku harus tetap maju, aku nggak boleh menyerah. Mau itu air mataku itu air mata darah, yang penting aku jalan maju, aku nggak boleh menyerah kayak gitu. Tapi sepanjang perjalanan itu memang Tuhan ya, itu memang izinkan banyak masalah itu yang saya hadapi, terutama dalam pekerjaan saya dari pertama sampai sekarang. Itu memang Tuhan izinkan itu Tuhan pertemukan saya ya dari orang-orang rewel, orang-orang yang benar-benar nggak gampang untuk dihadapi ya dalam pekerjaan. Ada yang cerewetnya setengah mati, yang ini yang itu, pokoknya bikin depresi, bikin stres kayak gitu, bisa akan bikin trauma ya. Tapi ya saya gini, maksudnya ini perjalananku, ini hidupku kayak gitu. Tidak ada yang bisa menggantikan perjalanan hidupku. Jika Tuhan itu mau Rina kesini jalani ini itu, berarti kan cuma kita bisa jalani ya. Yang penting kita nggak menyerah. Tapi di balik segala kesulitan yang saya lalui itu memang campur tangan Tuhan tuh memang luar biasa, memang luar biasa. Kalau secara manusia mungkin Tuhan nggak sanggup ya, Tuhan aku nggak sanggup, capek. Tapi setiap kali setelah kayak menangis tapi ya setelah itu ada kekuatan lagi. Jadi kita itu bisa melewati hari demi hari ya, segala sesuatu yang gak mudah sih ya. Tapi memang pertolongan Tuhan itu memang luar biasa ya. Ini
bagi saya pribadi ya kayak gitu. Jadi kalau untuk mengikut Tuhan Yesus itu ya ini bakal sampai mati kayak gitu lah. Jadi sampai kapanpun ya tetap tetap ikut Tuhan Yesus tanpa paksaan, tanpa apa, karena memang iman saya itu dari dulu bukannya setelah ikut Tuhan biar jadi kaya, kayak enggak. Kalau aku memang yang saya cari itu kedamaian hati. Tapi memang benar kok, memang kalau tetap percaya sama Tuhan, mengikut Tuhan, itu segala sesuatu itu memang tidak ada yang tidak bisa dilalui kan? Karena ada firman-Nya ya, segala sesuatu dapat kutahui di dalam Dia, kayak gitu. Memang benar-benar pada perjalanan saya itu ya dari awal masuk Singapura sampai detik ini Pak, saya kalau ngomong ya benar-benar semuanya tidak mudah, benar-benar perjalanannya itu benar-benar yang Tuhan izinkan. Itu ibaratnya orang ya mau menuju ke tempat A, dari tempat A ke B, terus mau ke tempat B-nya itu ya di situ ada buaya, ada macan, ada apa ya, harus melalui jurang yang terjal, umpama ya, yang kayak lautan yang sangat panjang, yang ini yang di dalamnya ada macam-macam. Pokoknya masalah itu benar-benar luar biasa, tapi semuanya lewat dan Yesus memang baik ya. Bahkan kekecewaan demi kekecewaan yang saya dapatkan dari perjuangan saya punya, dari orang-orang terdekat, bahkan orang-orang yang saya bantu, kadang sangat mengecewakan sekali. Tapi ya Tuhan itu selalu kayak ingatkan, nggak apa-apa kayak gitu, maksudnya nggak usah jadikan itu sebagai batu sandungan dalam kehidupanmu. Jadikan itu menjadi sesuatu yang apa ya, bisa membuatmu untuk lebih kuat lagi kayak gitu. Jadinya ya memang secara manusia kalau dikecewakan, apalagi dikecewakan sama orang-orang yang harusnya itu menghargai kerja keras kita, tapi setelah itu dia mengecewakan kayak gitu, ya memang menyakitkan ya. Tapi saya kembali lagi, segala sesuatu itu gini ya, apa yang aku tabur itu, apa yang aku tanam ya, itu suatu saat itu nanti akan aku tuai. Jadi mungkin aku nggak bisa menuai dari seseorang yang telah aku bantu, tapi Tuhan itu sediakan ya segala sesuatunya itu tepat pada saatnya, dan penuaian itu bisa melalui orang lain. Jadi kayak gitu. Jadi aku bisa menuai mungkin dari orang-orang yang bahkan nggak aku kenal, atau mungkin dari orang-orang yang menyayangiku kayak gitu, yang di sampingnya mengecewakanku, yang di samping lagi apa menyenangkanku kayak gitu kan, kayak gitu. Jadinya sih memang dalam hidup itu memang selalu kayak gitu ya, kita dikecewakan tapi kita diberikan penghiburan melalui orang lain kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar bekerja keras, kita dipertemukan dengan orang-orang yang rewel, yang susah, tapi dibalik semuanya itu Tuhan sudah sediakan sesuatu yang apa ya, lebih luar biasa yang dibandingkan dari apa yang kita pikirkan. Kadang kita nggak pikir ternyata ini, ternyata itu kayak gitu. Memang kalau ngomong kebaikan Tuhan itu nggak ada habisnya ya. Memang saya ini merasakan sendiri, bukan kata orang kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang di sana yang mungkin atau masih berjuang atau yang akan berjuang, atau yang sudah berjuang kayak gitu ya, dalam menjalani kehidupan yang banyak sekali ya rintangannya. Tapi yang pertama itu jangan pernah menyerah kayak gitu ya. Tetap mendekatkan diri pada Tuhan kayak gitu ya. Kita sebagai manusia nggak ngomong kita kayak sok suci yang ini, enggak sih, tapi kan memang manusia itu ya, di dalam setiap diri manusia itu memang ada satu ruangan di dalam diri kita yang memang itu hanya ada yang diperuntukkan untuk kita sama pencipta kita. Karena apa? Karena banyak ya orang yang berpikiran dia punya harta apa semuanya, kedudukan tinggi apa, atau orang terkenal apa, tapi dia tiba-tiba bisa mati bunuh diri, dia tiba-tiba bisa mati minum obat overdosis ini, karena memang di dalam diri kita itu memang ada satu ruang yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, yaitu ruangan antara kita dan pencipta kita. Karena pada akhirnya kan ya
kita itu suatu saat semua orang itu akan mati kayak gitu. Jadi memang kita diciptakan di dalam dunia itu kan memang itu kan selalu berkaitan dengan pencipta kita kayak gitu. Bukannya pencipta secara biologis ayah dan ibu, enggak. Itu memang ada di dalam diri kita itu, memang ada satu ruangan yang hanya bisa terisi antara kita sama Tuhan kita. Kekayaan tidak bisa mengisinya, ketenaran apa semuanya tidak bisa mengisinya. Hanya satu ruangan itu yang bisa menjadikan benar-benar damai sejahtera itu antara kita sama Tuhan kita. Jadi kalau ada yang ngomong, aduh hidupnya bahagia ya, sudah terkenal, sudah apa, umpama itu banyak uangnya, ini itu kan katanya. Tapi di dalam hati setiap orang itu pasti ada satu ruang yang hanya bisa terisi untuk kita sama pencipta kita. Jadi kalau orang ngomong, orang itu bilang, oh iya sudah bahagia, itu kan ngomongnya. Tapi hati orang itu siapa yang tahu kayak gitu. Karena benar-benar kalau ruang itu benar-benar hanya ada antara kita sama Tuhan kita kayak gitu. Ya entah itu kepercayaan kita sama siapa ya, umpama agama kita kan masing-masing, terserah mereka. Tapi memang setiap diri manusia itu memang itu hanya ada satu tempat, yang itu satu tempat yang tidak bisa diisi oleh apapun. Jika kita pengen itu apa, damai ya, damai, rasa damai, benar-benar damai loh, bukan karena damai karena uang, damai karena kamu terkenal, damai enggak, tapi memang benar-benar damai di dalam hati itu ya cuma itu antara kita sama Tuhan kita ya. Tapi kadang orang dunia kayak gitu sampai mencari kemana-mana, karena apa, pengen dia tuh merasakan kebahagiaan, sampai keliling dunia mencari apa itu yang disebut ini itu kayak gitu kan. Dan pada akhirnya kan mereka tetap nggak bisa mendapatkan semuanya kan. Itu kan cuma dilihat orang saja, tapi di dalam lubuk hati mereka masih tetap mencari kedamaian itu apa, ini itu sudah pasti, itu sudah pasti ya. Karena ya itu, karena setiap manusia yang terlahir suatu saat juga akan mati, semuanya itu mati, mau itu presiden mau apa, orang terkenal apa, itu pasti semuanya itu akan mati. Jadi yang lebih penting dari segalanya itu sebenarnya ya, nomor satunya itu ya kita apa ya, jalin hubungan baik antara kita sama Tuhan kita. Yang terlebih itu ya bukan hanya kayak umpama apa ya, beribadah saja, umpama beribadah yang Kristen ke gereja, enggak, lebih ke perbuatan kita ya, lebih ke perbuatan kita sehari-hari, lebih ke kita punya hati untuk satu sama lain, kita enggak jahat sama orang lain, kita enggak tega sama orang lain kayak gitu, enggak semena-mena sama orang lain. Jadi kayak apa ya, umpama pekerja sama bosnya, antara bos sama pekerjaannya harus baik, harus sama-sama baik kayak gitu kan nggak mungkin umpama kok punya bos baik terus pekerjanya nggak baik, terus pekerjanya nggak baik terus punya baik, nggak mungkin kan. Semuanya itu sebenarnya sih saling berimbang. Umpama bosnya baik ya pasti majikannya baik tuh, pekerjanya tahu lah caranya untuk gimana baik. Terus kan kayak apa ya, saling membutuhkan, jadi saling menghargai, nggak semena-mena. Kadang kan ada, oh karena dia gaji jadi seenaknya sendiri, mau aneh itu kan ya membuat orang tidak damai sejahtera kayak gitu ya, semena-mena namanya. Tapi kalau ada hubungan yang baik, kita tahu ya, oh iya ya, setiap orang itu memang harus menjalin hubungan yang baik antara satu sama lain, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, umpama antara orang tua dan anak, antara suami istri, kakak dan adik, semuanya kan di dalam persahabatan, pertemanan kayak gitu, tanpa ada embel-embel yang mau berteman karena mau pinjam uang apa itu, enggak ya. Maksudnya kita itu satu sama lain itu, kita tuh harusnya kalau dari diri kita masing-masing, setiap orang itu memiliki bibit yang baik di dalam diri mereka sendiri semuanya ya. Seandainya nggak ada orang jahat, nggak bakal ada orang jahat, nggak bakal ada orang iri, hati, dengki, itu sebenarnya itu nggak bakal ada. Tapi kenapa kok kadang seperti yang kita lihat, banyak kejahatan, banyak, pokoknya segala sesuatu yang kita lihat itu kayak dunia itu
serasa kayak neraka atau gimana kayak gitu. Itu kan karena memang kebanyakan di diri setiap manusia yang zaman sekarang lah itu. Di sana ada kesombongan, iri hati, panasan ya, panasan ini pokoknya itu nggak bisa jaga diri kita masing-masing. Yang ada hobinya pamer, yang ini, yang itu. Padahal kalau kita memiliki bibit yang baik di dalam diri kita semua ya, umpamanya ya bekerja di dalam pekerjaan ya kita harus tampil biasa sederhana semuanya lah ya, nggak usah kebanyakan pamer ini itu. Umpamanya kan segalanya itu benar-benar sederhana lah ya, umpamanya yang punya uang yang apa ya itu ya biasa aja kayak gitu. Itu nggak usah terlalu kayak kebanyakan pamer yang ini itu. Sebenarnya itu dunia itu nggak akan apa kacau balau, dan nggak ada orang-orang tamak kayak gitu yang bukan haknya dia tapi dia ambil, seperti korupsi apa semuanya itu ya. Seandainya setiap orang itu kok tahu menjaga dirinya sendiri, apa menumbuhkan bibit kebaikan di dalam diri setiap orang sendiri, itu sebenarnya itu ya kayaknya ya hampir nggak ada nilai apa kejahatan kayak gitu ya yang bisa kita lihat kayak gitu, kayak bibit-bibit kejahatan apa perselingkuhan yang ini yang itu kan karena nggak merasa cukup kayak gitu. Umpamanya sudah punya pasangan pengen yang lain yang itu kayak gitu ya, itu ya karena dari setiap orang itu karena itu nggak tahu caranya itu menumbuhkan bibit kebaikan di dalam diri mereka sendiri kayak gitu kan. Kebaikan itu ya memang hanya bagi orang-orang yang tahu itu ya, tahu diri kalau menurut saya sih. Kan banyak orang zaman sekarang itu memang nggak tahu diri sih ya, karena ya itu sih, karena kadang bukan hak kita dengan cara korupsi dia merampas hak orang miskin ya. Bukan milik kita pasangan itu tapi dirampas karena mungkin laki-laki itu kaya atau perempuan itu kaya apa itu. Jadi nilai-nilai kebaikan itu sangat jarang ditemukan untuk di zaman sekarang ini ya. Ya jadinya semoga kita itu termasuk orang-orang yang dimana ketika Tuhan datang kedua kali, apa itu yang dinamakan akhir zaman, semoga itu kita masuk dan terpilih menjadi anak-anaknya ya, tetap ya yang maksudnya di dunia kita percaya, tapi ketika akhir zaman itu datang itu tetap kita itu di jalan yang baik kayak gitu. Setiap orang memang mempunyai perjalanan kehidupan mereka sendiri-sendiri, tapi ketika kita memilih jalan yang baik, jalan yang kita tempuh itu jalan yang mana cara kita mencari rezeki, jalan yang kita tempuh itu jalan yang dimana itu ya takut sama pencipta kita kayak gitu. Jangan sampai kok apa ya, biasanya zaman sekarang tuh semena-mena ya, semena-mena satu sama lain kayak gitu. Itu yang sering terjadi ya, semena-mena kan itu luas ya artinya ya. Semena-mena dalam pekerjaan, semena-mena dalam entah hubungan, semena-mena dalam gak menghargai perasaan orang lain atau apa, banyak sekali ya semena-mena itu ya. Manusia itu memang penuh kekurangan ya, memang penuh kekurangan, tapi kita boleh belajar dari setiap mungkin dari kesalahan kita di masa lalu, atau belajar dari segala sesuatu yang apa ya, mungkin dari orang supaya kita nggak mengalaminya. Tapi kita nggak boleh merasa sok sempurna, kita juga harus apa ya, banyak-banyak belajar untuk memperbaiki diri setiap kita kayak gitu, untuk tetap menumbuhkan bibit-bibit kebaikan ya. Jikalau kita bisa mempraktekkannya ya melalui sesuatu yang real, mungkin dengan memberi nasihat dulu. Kalau kita lebih mampu, kita memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, seperti entah itu bentuk material apa-apa kayak gitu ya. Pokoknya semangat menjadi orang baik ya, tetap di jalan Tuhan, dan ingat bahwa perjuangan kita itu ya tidak akan begitu saja sia-sia, tapi melainkan Tuhan itu punya rencana indah di balik semuanya.
dan segala sesuatu yang Tuhan sediakan itu di luar dari apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati.